Nah, akhirnya sekarang Pak Yoni Dores buka suara nih, katanya buka pintu damai buat Lesti. Kalau menurut saya ya, nggak buka pintu damai juga karena udah ketahuan bakal kalah. Kan semua ahli hukum bilang kalau Lesti itu nggak bersalah. Harusnya yang dituntut itu pihak yang penyelenggara acaranya. Lagian itu tuh udah tahun 2017 juga, Pak, ya. Terus itu tuh saya salpok nih sama si ibu ini nih. Kenapa sekarang malah manyun, kemarin mah koar-koar ya? Bu, ibu mah pulang aja, Bu. Itu si Mang Rebu katanya nungguin. Ibu ngambil daster dicicil sehari 1.000 setahunun belum bayar-bayar, cina berapa bulan. Belum lagi tuh anaknya tuh nungguin pengen tahu bulat, katanya Bu, si emangnya udah nungguin kasihan sama pengen itu cina jajan telolet. Cuk buruan pulang ibu mah karunya si Mang Rebu teh batin lagi ngan 1.000 sapoe lagi mah deui atuh dianjuk. Cepetan Bu pulang dulu ah. Sebenarnya itu sebenarnya ya kalau gue boleh, tapi gue dibilang tak so tahu lagi. Sebenarnya itu syarat dengan perdata loh sebenarnya. Undang-undang hak cipta itu tentang hak cipta sebenarnya bisa dibelokin ke perdata itu. Ngapain ribut-ribut di pidana? Karena itu kan undang-undang itu diciptakan lebih mengutamakan perdatanya sebenarnya. Kalau orang yang ngerti ya. Makanya gue bilang kalau Lesti Kejora dilaporin, ya, insya Allah nggak bisa kena itu. Kalau pengacaranya gue, insya Allah nggak bisa kena. Gitu. Poinnya salah. Dalam melaporkan itu harusnya perdata bukan pidana. Enggak gini. Selama pasalnya ada, sah-sah saja orang itu melaporkan. Selama pasalnya ada. Tetapi yang namanya hak cipta ini syarat dengan keperdataan. Kalau wacana hidup kita diisi oleh lapor melapor, tuduh menuduh, apa sih ruginya Anda? Apa sih yang membuat Anda menderita? Apa sih yang membuat Anda marah? Apa sih yang membuat Anda kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora? Yo guys, kita balik lagi masuk ke segmennya Lesti Kejora ya. Ini ada beberapa infonya dari Lesti Kejora. Balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel Uki Kevin ini. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan ya yang bagi kalian yang sudah subscribe channel ini ya. Dan ada berita asal nuntut akhirnya Lesti balik tuntut Yoni Dores. Seperti itu kabarnya dan ini ada beberapa lagi. Ada beberapa beritanya, infonya yuk langsung kita simak guys. Maaf ya tadi ya. Tentang pencarian bakat di dangdut itu namanya ya apalah namanya itu saya kurang mengerti ya. Jadi itu saya mau sampaikan kepada netizen. Nah, jadi hari ini Bang Sahar menyampaikan bahwa Lesti tidak akan dipenjarakan, Lesti tidak akan bisa dituntut karena Lesti tidak bersalah. Yang bersalah itu adalah Yoni Dores dari pihaknya melaporkan Lesti, sebenarnya bukan Lesti. Seharusnya bukan Lesti yang dilaporkan tapi pihak Indosiar. Oke, sampai di sini dulu Bang Sahar menyampaikan hal ini. Salam advokat. Waduh guys, ini ada Yoni Dores bikin malu musisi ya. Sudah hilang kesabaran Iwan Fals tampar Yoni Dores di depan awak media guys. Lihat, waduh. Nah kita lihat lagi guys. Nah sekarang Lesti menang kan, malu kan Lesti ku menang katanya. Katanya aduh malu kan ya, makanya jangan apa namanya, jangan nuduh jangan nyolot pakai urat ya, selidiki dulu dengan baik baru bertindak ya. Kalau begini kan jadi malu. Semangat ya Dede Lesti, kamu akan menang kan. Waduh. Si Lesti kalau perawatan itu biasa. Ini biaya perawatan yang dihabiskan Lesti Kejora di Reza Gladys. Emang Lesti pernah melakukan perawatan di Menghabiskan biaya berapa ya Lesti? Biaya yang dihabiskan tergantung perawatannya apa, tapi bisa belasan. Belasan juta atau belasan apa? Belasan juta. Setiap bentar kok ini wajahnya berminyak apa emang glowing atau gimana ya? Kok tidak bisa membedakan antara glowing dan berminyak guys ya? Apakah ini kalah minyak atau gimana guys ya? setiap pertemuan belasan juta. Iya. Itu rutinnya berapa bulan sekali atau gimana? Rutinnya tergantung kebutuhannya, bisa per 2 minggu sekali itu paling lama. Dok, melihat perubahan Lesti sendiri seperti apa nggak sih? Kan dari awal dokter yang memegang Lesti ya? Kan udah dijelasin. Nggak, maksudnya apa namanya, melihat Lestinya sendiri seperti apa Bang? Ya, jauh lebih sehat, jauh lebih segar, jauh lebih fresh, jauh lebih bersinar, sama jauh lebih bahagia mungkin ya. Waduh, tapi aku salfok maaf ya, 1000 maaf dengan wajahnya yang mungkin berminyak ya atau mungkin glowing ini kayak perlu dilap dulu kali ya supaya nggak berminyak gitu ya.
mengkilap banget ini guys, kayak baru di Preslin ya. Nah kita lihat berita selanjutnya guys, maaf ya. Ini ada apa lagi guys? Takut tuntut ganti rugi, Yoni Dores sebut akan buka pintu damai dengan Lesti ya. Pintu damai nggak ada modal buat lawannya, mana nggak tantu ngetep tuh balik modal juga. Itu yang baju hijau kemarin kenapa ngumpet katanya, kemarin lantang-lantang sekali ngebacot katanya. Waduh. Saya lebih baik jauh-jauhkan pikiran perasaan saya haram belum Waduh, mungkin dia pengen viral. Kalau ada 5 fakta terbongkar siapa itu, Pepi sebenarnya asisten Yoni itu Doris. harusnya kan didiskusikan, tetapi ini Saran kan saya, jadinya seperti ini tuh kayak kalau Lesti. kamu mau, jangan memakai juru bicara yang penuh dengan masalah. Tercengang. 5 fakta terbongkar siapa sosok Pepi, asisten Yoni Dores. Sebenarnya Lesti dan Rizky Bilar dinasehati Hotman Paris agar tahan emosi. Jakarta, kasus yang menyeret nama besar Lesti Kejora dan Rizky Bilar terus berkembang dan memanas. Tidak hanya berkutat pada isu dugaan pelanggaran hak cipta, kini muncul sosok yang menjadi perhatian publik. Pepi, yang disebut-sebut sebagai asisten dari pelapor utama, Yoni Dores. Sosok Pepi, yang sebelumnya tak banyak dikenal publik, kini muncul ke permukaan dengan sejumlah pernyataan pedas, tudingan keras, dan narasi tajam yang langsung atau tidak langsung ditujukan pada Lesti dan Bilar. Namun siapa sebenarnya Pepi? Dan mengapa ia bisa begitu vokal dalam kasus ini? Inilah Fiternik News Update kita kali ini. Waduh, kita lihat ya seperti apa. Setelah ditelusuri lebih dalam, publik ini tercengang dengan 5 fakta mengejutkan tentang sosok ini. Waduh. Saat situasi semakin memanas, Hotman Paris, kuasa hukum Lesti dan Bilar, turun tangan memberi nasihat penting. Tahan emosi kalian. Jangan rusak posisi kalian hanya karena provokasi orang yang bukan siapa-siapa di mata hukum. Waduh guys ya. Nah kita lihat lagi guys, ada lagi nih. Ini kabarnya yang bakalan dilaporkan gak cuma Lesti, tapi penyanyi dangdut lainnya yang sudah menyanyikan siapa lagu tuh? itu juga bakal dilakukan hal yang sama. Jadi buat teman-teman penyanyi dangdut nih khususnya, sama seperti aku juga sebagai penyanyi merasa gak terima nih kalau kayak gini nih. Jadi kayak yang udah teman-teman itu video-video kalian yang masih ada menyanyikan lagu ranting-ranting busuk itu ya, kalian hapus saja, kalian take down aja, nggak usah ditayang-tayangkan lagi, nggak usah dinyanyikan lagi lagu itu, biar busuk lagunya, nggak usah didengar-dengarkan lagi ya, daripada bikin repot, bikin susah kita nanti nyanyi dikit disomasi, nyanyi dikit dilaporkan, aduh pusing. Lagu yang tadinya dibuat untuk happy sekarang dibuat untuk pidana, serem banget. Nyanyiin dikit disomasi. Jadi buat pencipta lagu, kalau memang nggak rela lagunya dinyanyikan orang lain, besok dikasih tulisan, nggak ada yang boleh menyanyikan kecuali penyanyinya gitu. Jadi kalian nyanyikan sendiri, kalian dengarkan sendiri, kalian kemas dalam peti mati gitu. Biar nggak digunakan orang lain, nggak didengarkan orang lain lagunya. Nanti orang lain mendengarkan, hafal, terus saudara kita hajatan, pakai musik dangdutan, terus tiba-tiba kita pengen nyanyi lagu itu karena kita hafal gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang ngevideoin, nggak sengaja tuh, viral video kita, dipanggil, kita dilaporkan polisi. Ngeri nggak? Jadi buat teman-teman penyanyi dangdut, jangan sampai menyanyikan lagu-lagu dari dia. Daripada bermasalah, dipanggil kita nanti. Repot hidupnya, kesel bener saya. Waduh, menurut pendapat kalian gimana? Setelah melihat beberapa infonya tentang kabar terbaru dari Lesti Kejora ya, dan tadi ada Yoni Dores dan Pepi itu ya, Popi apa Pepi tadi, Pepi ya. Nah yang baju hijau yang katanya kalau nggak menyanyikan lagu ini mungkin Lesti nggak akan terkenal seperti sekarang katanya gara-gara lagu ini ya. Nah ranting-ranting ini guys ya, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you.